jumpa bersama kami IAKN Ambon TV. Bersama kami di saat ini ada Pak Rektor IAKN Ambon, Profesor Dr. Yance Set Guru MA. Juga bersama kami tamu terhormat kami, Bapak Dr. Yance Elana Pesi, MSI AKM Aceh, adalah Kepala LHBT Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, bersama Ibu yang ada Ibu Warek 1, Prof. Maya, dan Bapak pendamping dari LHBT. Di saat ini kami IAKN Ambon telah menerima 7 program studi baru di IAKN Ambon. Ini merupakan hasil perjuangan kami IAKN Ambon bersama LHBT untuk mendapatkan prodi baru itu. Di antaranya 5 prodi baru yang telah kami terima di akhir tahun 2023, yaitu prodi Teknologi Pendidikan, Sistem Informasi, Sosiologi, Bahasa Inggris, Ilmu Komunikasi. Dan di akhir tahun IAKN Ambon menambah 1 lagi prodi baru, yaitu Teknologi Industri. Dan kini IAKN Ambon pada tahun baru ini mendapatkan 1 prodi baru, yaitu prodi Arsitektur. Dan ini tidak kerja begitu saja, namun ada kolaborasi antara IAKN Ambon dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah LHBT Wilayah 12 Maluku Utara. Untuk itu pertama kami meminta respon dari Bapak Rektor IAKN Ambon sendiri yang telah menerima 7 prodi baru itu untuk dijalankan sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Mungkin silakan Bapak. Terima kasih Bu Siane. Bapak Ibu, kita Institut Agama Kristen Negeri Ambon, perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, itu dimulaikan untuk membuka program studi umum di bawah Kemendikbud Dikti. Tapi ada syarat, tidak boleh lebih dari 40%. Atau 40% maksimal, dan 60% itu masih program studi di bawah Kementerian Agama. Nah, IAKN Ambon sebagai syarat untuk menjadi universitas diwajibkan membuka program studi umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan sejak tahun kemarin kami berproses di tahun ajaran 2023-2024 kami telah menerima mahasiswa untuk 5 program studi baru di bawah Kemendikbud Dikti. Sebagai tadi sudah disampaikan. Dan kemudian di akhir tahun kemarin kami menambah program studi, 1 program studi baru, yaitu Teknik Industri. Dan di awal tahun ini kami mendapat izin 1 program studi baru lagi, yaitu Arsitektur. Program studi Arsitektur, program studi Teknik Industri dan Sistem Informasi ini menjadi program studi yang akan menopang dibukanya Fakultas Sains dan Teknologi di Institut Agama Kristen yang sedang dalam proses. Kami berharap bahwa fakultas itu akan mendapat izin dalam waktu dekat, sehingga di tahun ajaran yang baru itu kami sudah menerima mahasiswa pada program studi, ketiga program studi tersebut di bawah fakultas yang baru. Dan tentu kerja-kerja kami ini mendapat support yang besar dari L2 Dikti Wilayah 12 dalam koordinasi bersama dan pendampingan sehingga program studi ini bisa jalan yang baik. Karena itu kami menyampaikan terima kasih pada Ketua L2 Dikti dan staf yang senantiasa membantu kami. Terima kasih. Iya, Bapak Rektor, memang pembukaan fakultas baru ini memang akan menambahi beberapa program studi. Di antaranya 2 program studi baru yang diberikan bagi kami. Terus adakah pendampingan yang terus akan diberikan oleh LHBT Pak untuk kesinambungan ataupun yang menjadi tolak ukur atau menjadi acuan kami untuk melanjutkan program studi baru itu? Silakan Pak. Terima kasih Ibu Nene. Sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendikbud 35/2021
pasal 3 itu menyatakan bahwa tugasnya adalah memfasilitasi mutu perguruan tinggi. Artinya bahwa ketika perguruan tinggi sekarang kita bukan saja kepada swasta, tapi sudah beralih kepada negeri juga, sehingga semua perguruan tinggi yang ada di wilayah 12 ataupun wilayah 1 sampai 16 semua LDT tetap melayani semua perguruan tinggi. Sehingga kalau ada semacam usulan yang masuk dari rektor, masuk dari IAKN Ambon untuk ke LDT pembukaan program studi umum di bawah Kemdikbudristek, pasti kita akan layanan itu ke sana. Nah, oleh karena itu ada banyak hal sebenarnya yang perlu disiapkan juga. Kita ada 2 hal yang menjadi acuan sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan usulan mendapatkan rekomendasi. Jadi ketika mendapatkan rekomendasi membutuhkan ada rekam jejak universitas atau kampus perguruan tinggi yang bersangkutan, kemudian ada dokumen analisis kejenuhan, dan juga yang ketiga ada dokumen analisis keberlanjutan. Itu dari sisi mendapatkan rekomendasi. Nah, untuk kriteria sebenarnya dengan instrumen, berarti ada kriteria 1, 2, dan kriteria 3 untuk kriteria kurikulum, kriteria dosen, dan juga ada kriteria UPPS, program studi. Nah, kita sebenarnya lebih concern kepada yang pertama, jadi mendapatkan rekomendasi. Karena mengapa? Rekomendasi sebagai kunci jadi semua program ini membuka siaga. Kalau itu adalah pengusulan di level untuk program studi akademik. Tapi kalau di program studi vokasi berarti harus ke dirjen yang berbeda, namanya dengan Silem-Kerma. Nah, ini menjadi catatan kita kepada banyak kampus yang sebenarnya bukan saja IAKN, IAIN, Patimura, Unhair, itu menjadi sebenarnya barometer bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi secepatnya. Jadi sangat tergantung juga kepada kampus. Jadi kalau kampusnya kalau sudah siap, rekomendasi juga bisa keluar ketika selesai dengan BIMTEK di hari itu, yang mungkin kami bisa jelaskan. Terima kasih. Berarti IAKN Ambon sudah sangat siap, Pak, untuk menerima rekomendasi, dan terbukti kami telah mempunyai 7 prodi baru. Betul. IAKN Ambon memang sangat siap sekali ketika kita lakukan pendampingan pertama kali di bulan Februari tahun 2023 kemarin. Itu sudah sangat siap, dan memang persiapan yang begitu matang dari teman-teman di IAKN Ambon. Terima kasih Pak Rektor untuk banyak hal yang bisa disupport pada mereka, dan terbukti sudah menerima SK 5 prodi baru di tahun 2023, dan terakhir tahun kemarin juga kita sudah menyerahkan 1 SK yang disampaikan, dan di awal tahun sebagai hadiah tahun baru bagi IAKN Ambon. Hadiah tahun baru Ibu. Hadiah tahun baru ini menjadi juga satu motivasi ya Pak, bagi kita IAKN Ambon untuk terus maju diri, untuk terus berinovasi, terus membuka sesuatu yang baru bagi bangsa dan negara ini, dan khusus untuk sumber daya manusia di Ambon dan Maluku seutuhnya. Mungkin itu saja. Apakah ada tambahan dari Bu Maya selaku penanggung jawab bidang kurikulum? Saya mengharapkan ya untuk Dr. Diki tetap dapat membimbing kita, Pak Dr. Yanto bersama Pak Dul dan teman-teman di LDT. Ada satu hal yang saya lihat tadi, bahwa ada surat pernyataan setelah menerima SK, Pak Rektor membaca surat pernyataan untuk harus melakukan melaksanakan prodi ini dengan catatan harus siap untuk supaya mutu bisa dilihat tercapai atau tidak, itu harus diakreditasi. Dan akreditasi dimintakan untuk waktu ditandatangani oleh Pak Rektor itu harus 2 tahun. Jadi kalau 5 prodi yang baru kemarin diberikan, kalau tidak salah itu saya ingat bulan Juni. Juni, dan kita harus menerima bulan Juli dan Agustus, dan itu merupakan kerja keras dari teman-teman. Terima kasih teman-teman, walaupun dengan waktu singkat 5 prodi itu bisa berjalan. Sistem informasi, teknologi pendidikan, pendidikan sosiologi, pendidikan bahasa Inggris, dan ilmu komunikasi.
Nah itu 5 prodi awal, dan target kita memang harus sesuai dengan aturan dan apa yang telah ditetapkan oleh atau menjadi surat pernyataan dan kesediaan dari rektor, bahwa kita harus tetap pada tahun 2025 harus melakukan akreditasi sebelum aturan yang baru ya Pak Nul ya, ada aturan baru lagi. Dan ini menjadi catatan penting, sehingga 6 bulan sebelum itu kita sudah mesti usul. Ya ini memang kerja keras yang luar biasa dari kita semua dan teman-teman. Saya juga sebagai Warek 1 bersama teman-teman siap untuk melakukannya sebagai tugas dan tanggung jawab kita untuk membangun manusia-manusia Indonesia yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian 2 prodi ini merupakan syarat untuk memenuhi persyaratan sains fakultas sains dan teknologi ya, sebenarnya karena itu menjadi persyaratan untuk menuju universitas, bahwa kita harus punya 3 fakultas, harus mempunyai 4, salah satu itu harus yang umum, dan 2 prodi yang baru hari ini diserahkan, 1 prodi dan 1 yang kemarin hadiah Natal menurut Bapak Ketua L2TP dan hadiah tahun baru. 2 prodi ini yang mendukung kita untuk bisa membuka prodi sains dan teknologi, menambah dengan sistem informasi yang telah dilakukan. Semoga proses ini terus berlangsung, dan memang kami sudah, Pak Rektor sudah berusaha untuk memberikan semua laporan ini kepada Menpan RB, dan itu sudah diproses Pak, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa dapat SK-nya, dan mungkin hari ini akan ada terjadi hal-hal perkembangan hari berikutnya untuk pertemuan, dan ada banyak hal yang kita akan dapat berkat daripada pertemuan hari ini. Itu saja, sukses kita bersama-sama. Semua keberhasilan ini bukan hanya kita ya para pimpinan, tapi semua yang ada di sini luar biasa. Semangatnya teman-teman itu harus kita lihat sebagai suatu kerja. Tanpa kerjasama bersama dengan kita, artinya pengorganisasian itu tidak ada dengan baik, hari ini tidak mungkin. Ya, 2 dikti kita dan semua teman, itulah yang membuat kekuatan manajemen itu bisa diwujudkan. Terima kasih Prof. Maya selaku Warek 1 YKN Ambon. Juga kami ucapkan terima kasih Pak Rektor, Pak Yan, dan Pak Dul. Kami doakan bersama agar 7 program studi yang baru ini menjadi sesuatu yang baru juga bagi YKN Ambon. Akan ada fakultas baru sains dan teknologi di YKN Ambon, dan kami siap bertransformasi menuju universitas Kristen pertama di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran di saat ini. Kami YKN Ambon TV, saya Shanna Malata undur diri. Salam, terima kasih.